Halo pengusaha Indonesia, apa kabar? Senang bertemu kembali dengan saya Edward C, dan hari ini spesial. Kita bertemu dengan Coach Gendro. Beliau ini sudah luar biasa banget di dalam bisnis coaching. Dan sudah banyak pengusaha, lebih dari 500 ya Coach ya? Ya. Dan sudah lebih dari 15 tahun beliau berkecimpung dalam dunia Baru bisnis 15 tahun Pak, baru coaching. 15 tahun. Waduh, merendahkan diri ya. Dan beliau juga ternyata adalah salah seorang dari staf ahli faculty member dari Bank Indonesia Institute. Dan saat ini saya rasa sayang sekali kalau apa yang saya sudah dapat, tapi pemirsa belum tahu kan ya. Nah, saat ini kita mau berbincang-bincang supaya pemirsa juga mendapatkan begitu banyak insight yang didapat dari Bank Indonesia khususnya, dan juga hal-hal lain yang telah beliau praktekkan. Apa Pak yang pengen Bapak tahu Pak? Waduh, Kira-kira. saya waktu itu dengarnya banyak nih. Coach. Contohnya apa yang kita mau bagiin kepada pemirsa? Terutama nih di era industri 4.0 ini nih Coach. Katanya Coach dapat banyak sekali. Mungkin Enggak banyak. Coach sharingin aja deh langsung. Kalau kita bicara banyak sebenarnya enggak. Yang ada adalah cepat. Informasi baru dapat satu, terus dapat lagi, terus dapat Betul, lagi betul. gitu. Nah, saya keteteran gitu Pak Edward. Ada satu hal yang saya mau bicara tentang perubahan dulu Pak Edward. Di era industri 4.0 ini, coba kita bayangin yang punya handphone di Indonesia dan punya nomor itu jumlahnya yang saya baca di dunia internet itu sudah mencapai 400 juta nomor telepon seluler. Lebih banyak dari penduduk Indonesia. Penduduk Indonesia 200-an juta. katanya 263 juta. Iya. Jadi nggak heran. Saya percaya para pengusaha juga, saya percaya Anda nggak mungkin dong punya nomor cuma satu. Saya punya dua. Benar. Mungkin Pak Edward ada satu. Jadi ada orang khusus buat keluarga dan seterusnya. Ya. Jadi dengan jumlah 400 juta nomor telepon seluler, itu apa nanti efeknya? Nanti saya sambungin. Yang kedua, saya akan bicara tentang kemajuan IoT yang begitu pesatnya. Apa sih itu IoT? Jadi banyak orang masih bingung Pak Edward. IoT, Internet of Things. Jadi apapun barang-barang yang bisa dikomunikasikan dengan barang yang lain, di mana komunikasi mereka menggunakan namanya internet. Ya. Nah, itu yang namanya IoT. Jadi Internet of Things. Jadi laptop saya bisa berbicara dengan handphone saya. Ya. Handphone saya Connected bisa lah. betul. Jadi handphone saya bisa berbicara dengan semua perangkat rumah, misalnya remote TV, misalnya remote AC, Ya. misalnya lampu. Jadi semua dikoneksi dengan sebuah internet. Jadi saya Terintegrasi mau semua ya Coach. betul, saya mau tahu keadaan rumah saya tinggal lihat dari handphone saya untuk akses CCTV saya. Jadi Ya. itu yang namanya IoT. Tapi bukan cuma mengamati Pak Edward, ini bahkan sudah bisa digerakkan. Jadi Maksudnya Coach digerakkan gimana? jadi saya bisa mematikan AC dari handphone saya di rumah saya. Udah kayak remote dong ya? Iya, saya bisa nyalahin pembersih ruangan yang namanya vakum bisa dijalanin hanya dari handphone saya. Itu IoT. Bahkan IoT ini sudah menyebar ke yang namanya drone. Jadi ke depan Jepang sudah mempersiapkan Society 5.0. Udah bukan 4.0 lagi? Jadi bukan lain lagi, industrinya 4.0. Oh, I see. Kehidupan sosialnya sudah 5.0, di mana Jepang bahkan lemari esnya itu pagi-pagi memberitahukan kita berapa sisa stok telur yang ada di lemari es, Kayaknya saya berapa pernah lihat sisa di susu, internet. ya betul, berapa susunya kita, apa yang kita harus beli pada hari itu. Jadi Iya. di dalam monitor si lemari esnya akan memberitahukan kita apa yang harus kita beli hari itu. Kemudian kalau kedepannya kita sekarang masih order makanan lewat GoFood, namanya Gojek yang datang, nanti kedepannya yang nganterin teman-teman udah namanya drone. Itu kemajuannya begitu cepat Pak Edward. Ditambah lagi dengan yang namanya artificial intelligence. Pokoknya ini dunianya aneh. Saya juga belajarnya susah teman-teman. Ini juga saya belajarnya mungkin baru 1%. Mungkin jangan-jangan cuma 0,3% Pak Edward. Artificial intelligence. Artificial intelligence gini. Jadi kalau diterjemahkan, nah kita nggak usah jelasin. Nah itu kecerdasan manusia, Ya. kecerdasan buatan yang ditaruh di dalam sebuah perangkat komputer. Jadi artificial intelligence adalah menurut saya semua perangkat elektronik, komputer, server segala macam Pak Edward diisi data segitu banyaknya, dan mereka mengatakan itu namanya big data. Oke. Kemudian mereka memberikan satu instrumen namanya machine learning, sehingga
semua data ini mampu diolah oleh mesin learning ini di dalam komputer, sehingga cara berpikir simulasinya dimatrikskan. Apa hubungan A dengan B dengan C? Kalau misalnya gini Pak Edward, kalau pangkat 2 itu kira-kira variasinya ada berapa? Nggak tahu ya. Misalnya kalau dadu kita ada 3 kombinasi. Misalnya password kita nih Pak, kalau cuma 2 kombinasi gampang dong Pak. Betul, 2 kombinasi. Jadi 1 sampai 9, yang kedua 1 sampai 9. Kita tinggal cari 1 1 1 2 1 3 1 4, betul ya. Betul. Nah, ini udah ada 3 kombinasi. Makin susah dong Pak. Ya. 1 1 1 1 1 2 1 1 3 dan terus banyak sekali Pak. Itu, tapi komputer ini nggak pusing kawan-kawan. Komputer ini ditaruh mesin learning, jadi algoritmanya ditaruh di sana, cara berpikir matriks ekonomi, matematikanya, trigonometri, pokoknya yang sin kokosin sin itu loh. Kayaknya kok makin pusing deh. Jangan dulu. Jadi sinus kosinus kita tuh nggak usah pikirin, itu ditaruh di dalam komputer yang berpikir matriksnya. Jadi kita mensimulasi beberapa simulator untuk mendapatkan hasil untuk mengambil keputusan. Biasanya simulasinya manusia butuh 10 tahun, sedangkan komputer cuma butuh 40 jam. Itulah artificial intelligence. Jadi dia bisa berpikir sendiri. Dia bisa berpikir sendiri. Bisa melatih untuk berpikir lebih dalam lagi. Dia bisa mensimulasi pemikirannya. Dia bisa mengambil keputusan yang mungkin belum pernah dipikirkan manusia, karena manusia belum mampu berpikir matriks sebanyak itu. Itu namanya artificial intelligence. Wow. Tambah lagi nih Pak Edward, namanya blockchain. Oh, sering dengar itu sih. Saya sering dengar, nggak ngerti. Saya ketemu satu programmer ahli blockchain. Saya tanya sama dia, 2 kali dia datang ke kantor saya, jelasin 2 kalinya saya nggak ngerti. Bagi saya. Terus saya ketemu orang lagi, katanya dia ngerti blockchain, saya tanya lagi. Dia cuma menjelaskan ini urusannya sentralisasi server. Decentralized server. Jadi gimana cara servernya dipecah-pecah sebanyak-banyaknya sehingga datanya nggak bisa di-copy, keamanan datanya jadi baik. Saya masih nggak ngerti Pak Edward. Terus saya minta penjelasan dari satu orang lagi. Dia bilang gini, kalau seandainya kita mau nge-hack satu komputer, itu otomatis kan kita mesti tahu passwordnya Pak. Pasti. Nah sekarang bagaimana caranya kita masukin password berbeda di ribuan komputer berbarengan? Oh, jadi nggak bisa sama sekali dong. Jadi menurut ahli blockchain, 60 tahun ke depan pun data yang sudah disimpan di blockchain tidak akan dapat di-crack. Jadi kalau gitu blockchain sistemnya yang penting keamanan dong. Ya katanya, salah satunya keamanan. Kelebihannya. Jadi data-data kita kalau bisa disimpan di blockchain itu sangat luar biasa keamanan datanya. Kedua adalah bukan cuma keamanan bahwa itu nggak bisa di-crack, tapi real time. Real time, jadi hari ini saya ngambil, detik ini saya ngambil uang Rp1, langsung kepotong, langsung kelihatan di sana dipotong semuanya. Ada beberapa aplikasi yang kemarin saya coba, marketplace. Jadi di marketplace ini ada sistem pembayaran dengan e-money. Payment gateway-nya menggunakan salah satu saya nggak sebut mereknya, ya mereknya Ono, tahu dong Ono kan ceritanya. Ini bukan yang satunya lagi ya, ini mereknya Ono. Jadi pada saat saya potong pulsa saya untuk mengisi e-tol card saya, itu saldo Ono-nya udah pindah ke handphone saya, maksudnya ke e-tol kartu, tapi di handphone saya saldo Ono-nya belum berubah. Kok bisa? Ya karena nggak real time Pak. Nah kalau blockchain udah pasti real time. Ada jedanya. Nggak ada jedanya sama sekali. Kalau blockchain nggak ada jedanya. Jadi blockchain katanya canggih, tapi secanggih-canggihnya kehadirannya masih belum dipahami. Bahkan konon katanya di Indonesia orang yang bisa bikin blockchain masih sangat sedikit. Sedangkan ini tahun 2008 blockchain itu sudah mulai beredar. Jadi kalau kita sekarang nggak mau belajar kawan-kawan, waduh, keteteran semuanya. Belum lagi semua ini bergeser ke dunia maya, yang namanya dulu ada batasan, sekarang makin nggak ada batasan. Coba Pak Edward saya tanya, 20 tahun yang lalu kalau kita mau pesen kopi, kita pesennya lewat apa? Di Brasil.
kita mau pesennya di mana Pak? Kalau kita mau pesen kopi di Brazil? Nggak kepikir ya? Masa gua harus terbang ke Brazil? Betul. Jadi dulu Google pun belum ada mesin pencarian beli kopi di Brazil mana. Ya. Oke, jadi paling kita tanya sana, tanya sini, mungkin dari referensi. Ya. Begitu dapat, kita beli. Gimana cara belinya Pak Edward? Ya langsung ke tokonya. Ya, iya, tapi tokonya kan harus beli ke Brazil. Nah, tokonya belinya bayarannya gimana ke Brazil? Jadi ada yang namanya bank garansi, ada yang namanya Ya kalau cuma segelas masih begitu. ya maksudnya bukan kopi yang lagi kita mau minum Pak, kopi karungan Oke, gitu. ya. Jadi kita mau ekspor kopi, ceritanya kita mau belinya di Brasil, kita mau impor dari impor. Brasil. Jadi kan harus ada cek, harus ada pembayaran yang harus dikirimkan dulu ke sana. Ya. Kemudian sistem pembayarannya otomatis sudah mulai memakai yang namanya sistem perbankan, betul Pasti, kan Pak? pasti harus mediasinya ada. Mediasinya mesti banyak. Mesti legal, mesti jelas. Betul. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau sekarang Pak kita mau pesen kopi di Brasil, kita buka kemana? Kita cari platform. Mungkin kita Aplikasi. bisa pakai Alibaba, Ya. kita bisa pakai Amazon. Iya. Kemudian kita pilih kopi yang kita suka, Iya. Bisa jenis langsung. kopinya seperti apa. Ya, Tinggal bisa masukin langsung. nomor kartu kredit, betul Pak? Betul. Begitu di enter, berapa hari Pak nyampe di tempat kita? Seminggu lah. Dan bahkan kita ada pilihan menu-menu yang cepat. Kalau Ya. kita mau bayar lebih cepat lagi, betul? Betul. Jadi ada yang sistem paket ekspres 2 hari, ada yang sistemnya memakai yang lebih lama gitu kan ceritanya. Iya, iya, betul. Jadi bayangin Pak, dulu kita perlu 3 bulan untuk mesen kopi dari Brasil, sekarang 1 minggu. hitungannya harian. Iya. Dan sistem pembayarannya nggak usah pusing pakai bank apa, bank itu bank ono gitu. Kartu kredit Kartu cukup. kredit masukinnya selesai. Siap. Oke, dan jadi kalau orang Indonesia berpikir bahwa Indonesia tertinggal dengan negara-negara maju, Mhm. Anda salah. Oh iya. Kalau segitu. Bapak belum baca Pak, Indonesia diklaim oleh Amerika sudah menjadi negara maju. Oh iya. Indonesia sudah menjadi negara maju menurut Amerika. Alasannya. Saya nggak tahu, saya baca berita itu, saya juga terkaget-kaget. Negara Indonesia setahu saya adalah negara berkembang Pak. Pasti. Tapi gitu. Tapi diklaim oleh Amerika, Indonesia sekarang sudah jadi negara maju. Dan saya ngobrol sama satu orang namanya John Patrick Ellis. Indonesia salah satu negara tercepat penyerapan teknologi dunia. Ya karena mungkin Jumlah penduduk kita yang sangat banyak sekali. Iya. Jadi kalau kita masih menganggap kehadiran digital ini, kehadiran industri 4.0, Indonesia masih ketinggalan lah. Menurut saya, Anda salah. Jadi setuju sih coach. Setelah dijelaskan sedikit seperti ini, Ya. jadi lebih terbuka. Ya,